Naganingrum dan Dewi Pangrenyep. Keduanya saat itu sedang mengandung dalam waktu yang bersamaan. Tiba waktunya Dewi Pangrenyep melahirkan. Ia melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Haryambana. 3 bulan sejak saat itu, Dewi Naganingrum juga melahirkan seorang bayi laki-laki. Namun, bayi tersebut digantikan dengan seekor anak anjing oleh Dewi Pangrenyep. Hingga seolah-olah Dewi Naganingrum melahirkan seekor anak anjing. Bayi yang semestinya itu malah dimasukkan ke dalam tempat yang disebut kandaga, yang disertai dengan sebutir telur ayam. Kemudian kandaga tersebut dihanyutkan ke Sungai Citadui. Mengetahui hal tersebut, Sang Prabu begitu marah kepada Dewi Naganingrum. Kemudian raja menyuruh Ki Lengser untuk membunuh Dewi Naganingrum karena dianggap telah mempermalukan kerajaan dengan melahirkan seekor anak anjing. Dewi Naganingrum dibawa oleh Ki Lengser, namun tidak dibunuh. Akhirnya Ki Lengser membawanya ke dalam hutan yang jauh dari kerajaan Galuh. Di waktu yang bersamaan, kandaga yang dihanyutkan di dalam sungai ternyata ditemukan oleh sepasang suami istri yang sudah tua, yaitu Nini dan Aki Balangantra. Mereka sangat bahagia ketika mengetahui di dalam kandaga tersebut ada seorang bayi laki-laki yang tampan dan juga sebutir telur ayam. Hari demi hari, anak tersebut semakin besar. Namun, Nini dan Aki Balangantra belum juga memberikan nama. Suatu hari, Aki mengajak anak tersebut berjalan-jalan ke dalam hutan. Sang anak melihat seekor burung dan juga seekor monyet. Sang anak meminta kepada Aki agar diberi nama Ciung Wanara. Ciung berarti seekor burung dan Wanara berarti seekor monyet. Aki menyetujui nama tersebut. Ciung Wanara tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan juga gagah. Dan telur yang saat itu di dalam kandaga telah dieramu oleh seekor ular yang bernama Nagawiru dari Gunung Padang. Sudah menjadi ayam jago yang sangat gagah. Ciung Wanara mulai mengetahui bahwa ia bukan anak dari Nini dan Aki Balangantra. Pada suatu hari, Ciung Wanara berpamitan pada Aki dan Nini untuk pergi ke kerajaan Galuh dengan maksud mencari tahu asal-usulnya. Ia pergi ditemani ayam jago. Di tengah perjalanan, Ciung Wanara bertemu dengan Ki Lengser. Lalu, Ki Lengser mengajak Ciung Wanara ikut ke kerajaan Galuh. Sesampainya di kerajaan, Ciung Wanara mengajak raja untuk mengadu ayamnya. Keduanya sama-sama memiliki taruhan. Jika ayam Ciung Wanara kalah, ia menaruhkan nyawanya. Sebaliknya, jika ayam raja yang kalah, ia harus menyerahkan separuh dari kerajaan dan menobatkan Ciung Wanara sebagai raja serta mengakui dirinya sebagai anak. Tibalah pertarungan ayam itu pun terjadi. Ayam jago Ciung Wanara sempat kalah. Namun, tak lama kemudian, ayam jago Ciung Wanara dirasuki oleh Nagawiru sehingga membuat ayam jago Ciung Wanara unggul hingga mengalahkan ayam raja sampai mati. Sesuai dengan janji yang disepakati oleh Ciung Wanara dan Raja Galuh, maka Ciung Wanara diberikan sebagian dari kerajaan Galuh dan dijadikan sebagai raja serta diakui sebagai anak oleh Prabu Barma Wijaya Kusuma. Sedangkan sebagian lagi diberikan kepada
kepada Haryang Banga. Berkat kebaikan Kilengser, Ciumanara akhirnya bisa bertemu lagi dengan ibu kandungnya, yaitu Dewi Naganingrum. Lama-lama kebohongan Dewi Pangrenyah diketahui oleh Ciumanara, hingga ia akhirnya dipenjarakan. Haryang Banga saat itu sangat marah setelah ia tahu bahwa ibunya dipenjarakan oleh Ciumanara. Pertarungan di antara mereka pun terjadi. Haryang Banga terkalahkan oleh Ciumanara sehingga akhirnya Haryang Banga diasingkan ke wilayah bagian timur Cipamali. Sejak saat itulah kerajaan Galuh terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian barat dikuasai oleh Ciumanara dan bagian timur dikuasai oleh Haryang Banga. Pesan moral yang dapat saya sampaikan dari legenda Ciumanara adalah apa yang kita tabur suatu hari akan kita tuai. Perbuatan buruk seperti iri hati dan tipu daya akan berbuah keburukan. Sedangkan kebaikan dan kejujuran akan membuahkan kesuksesan di masa depan. Saya Diviana Azwa, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.